Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Alfira Oktaviani, Deslita Safitri, Larissa Umi Salama Al-Khoir, Mutiara Ananda Dwi Putri, Nanda Putri Ridwan, dan Rizka Sagita ingin menjelaskan materi tentang distribusi normal. Selamat menyaksikan. Nama saya Alfira Oktaviani, absen 2, pengertian dari distribusi normal. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam artikelnya pada tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk n besar. Karya tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Pierre-Simon de Laplace dan dikenal sebagai teorema Moivre-Laplace. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Nama saya Deslita Safitri, absen 7. Nah, selanjutnya sifat kurva normal. Kurva normal ini bentuknya seperti gunung. Kemiringan sisi kiri dan kanan itu sama. Luasnya juga sama. Maka dari itu kurva normal memiliki beberapa sifat. Yang pertama, kurvanya selalu berada di atas suku datar X. Ini udah pasti. Yang kedua, kurva dapat dikatakan normal apabila memiliki pola simetris. Pola simetris artinya kurva dikatakan normal ketika nilai rata-rata dari data X itu pasti sama dengan median dan sama dengan modus. Tapi ketika kondisi nilai rata-rata datanya lebih kecil daripada median dan daripada modusnya, berarti tingkat kemiringan kurva ini tidak lagi normal. Yang ketiga, kurva normal itu memiliki satu nilai modus tertinggi. Nilai modus tertinggi itu dapat dicapai pada saat nilai Y tertinggi. Nilainya adalah 0,3989 per standar deviasi. Yang keempat, pada kurva normal terdapat tempat terluas yang berada di titik tengah, mulai dari min 1 sampai dengan plus 1, min 2 sampai dengan plus 2. Luas area kurva mencapai yang atas ini tuh mencapai 68,26%. Semakin menyebar ke bawah mencapai luas 95,46%. Semakin lebar lagi ke bawah mencapai 99,74%. Nah, semakin besar standar deviasinya, maka semakin luas area kurva. Nah, kurva akan selalu bergerak ke kiri, kurva juga akan selalu bergerak ke kanan, tetapi tidak sampai menyentuh angka atau nilai 0. Luas area di bawah kurva adalah 100%, maka dapat dikatakan area kiri 50% dan area kanan 50%. Nama saya Larissa Umi Salama Al-Khoir, absen 21. Distribusi normal dapat dirumuskan sebagai berikut. Fungsi X sama dengan 1 per tau akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali X min mu per standar deviasi kuadrat. Distribusi normal umum ini dapat diubah menjadi bentuk distribusi normal standar yang memiliki mu sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Caranya adalah dengan merubah variabel X menjadi Z dengan transformasi Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi. Rumus distribusi normal menjadi fungsi Z sama dengan 1 per tau akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali Z kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ananda Dwi Putri dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 27. Nah, sekarang kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva normal, kalau kita menggunakan kurva normal tapi pendekatan adalah distribusi kontinu pakai X. Tadi katanya X ini kita rubah menjadi Z. Nah, ketika kita mau merubah ini menjadi Z, kita lihat dulu bahwa kalau X kita hitung rata-ratanya menggunakan mu. Nah,
mu sementara ini kita lihat dari sini. Mu itu kalau di dalam distribusi normal standar itu ukurannya adalah sama dengan 0. Jadi rata-rata X kalau diubah menjadi rata-rata Z, maka nilai rata-rata Z sama dengan 0. Nah, ke kiri daripada mu ini adalah mu kurang 101 standar deviasi. Nah, ini kalau kita jadikan akar Z-nya menjadi min 1, sedangkan di sini mu plus 1 standar deviasi, kalau kita jadikan Z-nya jadi plus 1. Kemudian bergerak ke kiri lagi, mu kurang 2 theta ini menjadi plus 2. Bergerak ke kanan lagi, mu plus 2 theta ini menjadi plus 2. Seterusnya, ini ukuran mu kurang 3 theta menjadi min 3. Dirubah menjadi Z. Sedangkan mu plus 3 theta itu menjadi plus 3. Ini ketika kita mau merubah bentuk menjadi bentuk persen. Bagaimana merubah dari bentuk mu kurang 1 theta sebagai menjadi angka di bawah ini? Kita lakukan dengan melakukan transformasi. Transformasi dari X menjadi Z dengan rumus yaitu Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi. Nama saya Nanda Putri Ridwan, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 28. Contoh soal 1. Diketahui hasil evaluasi ujian semester diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya mu X sama dengan 65. Dengan standar deviasi nilainya sama dengan 15. Asumsi distribusi adalah normal. Hitunglah standar skor Z yang memiliki nilai 70 dan 80. Untuk menyelesaikan standar skor Z yang memiliki nilai 70 dan 80, yaitu diketahui mu sama dengan 65, standar deviasi sama dengan 15. Pertama, kita menghitung terlebih dahulu skor Z untuk nilai X sama dengan 70. Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi, yaitu memiliki nilai 70 dikurang 65 per 15 dengan hasil 5 per 15. Kita sederhanakan menjadi 1 per 3. 1 per 3 memiliki hasil 0,33. Yang kedua, skor Z untuk nilai X sama dengan 80. Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi. Z sama dengan 80 dikurang 65 per 15 memiliki hasil 15 per 15. 15 per 15 sama dengan 1. Jadi, standar skor Z untuk nilai X sama dengan 70 adalah 0,33. Sedangkan standar skor Z yang memiliki nilai 80 adalah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Sagita, absen 33 dari 12 IPA 1. Nomor 2. Dalam suatu ujian, terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Diketahui mu sama dengan 70, standar deviasi 10, X 85. Penyelesaian akan ditentukan ZX lebih besar dari 85. ZX lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang ZX lebih kecil dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari ZX lebih kecil dari 85. Z sama dengan 85 dikurang 70 per 10 sama dengan 15 per 10. Hasilnya 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332. Sehingga ZX lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang Z X lebih kecil dari 85. ZX lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang 0,9332. Hasilnya 0,0668. Jadi ZX lebih besar dari 85 adalah 6,68%.
Kesimpulannya, distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Untuk menentukan nilai Z atau Z-score dapat digunakan rumus berikut. Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi. Tabel nilai Z pada distribusi normal digunakan untuk mempermudah dalam menentukan Z-score. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.